Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Saat kesialan membawamu kepada cinta yang sesungguhnya. Laras datang ke kota menjadi pembantu pengganti yang merawat seorang nenek tua dan berteman baik dengan teman pembantunya bernama Sean. Melihat keramahan dan kesederhanaan Laras, anak majikannya bernama Ardi jatuh cinta padanya dan menyatakan ingin menikahinya. Siapa yang tak ingin dinikahi oleh anak orang kaya dan tampan? Laras pun menyambut niat baik itu. Pernikahan pun berlangsung. Setelah pernikahan, sikap Ardi berubah dingin. Terbalik dari sikap ramahnya pada Laras sebelum menikah. Keanehan demi keanehan terjadi menimpa hidup Laras. Orang yang melihat Laras menyangka Laras adalah orang gila. Aku menghapus peluh yang membanjiri kening sembari menyerahkan 2 lembar uang 10.000 lusuh kepada tukang becak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Tukang becak berwajah keriput dan berkulit hitam legam itu tersenyum tulus. Melihat fisiknya jadi teringat akan sosok bapak di desa. Rumah dengan desain Eropa berdiri di hadapanku. Pagar tinggi menjulang melindungi rumah mewah itu. Aku mengucapkan salam berulang kali, sembari mengetuk-ngetuk pagar. Hingga wajah lelaki berkumis tebal muncul dari balik pagar tersenyum lebar. Adik manis, mau cari siapa ya? Ia mengedip-ngedipkan mata satunya sambil mengelus-elus kumisnya. Melihat tingkahnya aku merasa ngeri. Mungkin ia merasa ganteng. Saya Laras dari desa Pak. Saya ditugaskan kerja di sini, di rumah ini alamatnya. Aku menyerahkan secari kertas berisikan alamat. Pria tambun itu langsung menyambar kertas yang kusodorkan. Oh betul, ini alamatnya Nyonya. Kamu pembantu penggantinya. Ayo masuk. Ucapnya, kini nada bicaranya sopan. Begitu menginjakan kaki di halaman rumah yang tanahnya berumput, serasa masuk di oase di tengah gurun pasir. Barusan itu di luar gerbang, panas sekali. Dan di sini kebalikannya. Pohon-pohon hias berjejer rapi di antara taman buatan. Dan air mancur raksasa dengan patung perempuan di tengah-tengah halaman. Perempuan berkulit hitam dengan pakaian modis menyambut kedatanganku ramah. Ia membawaku memasuki rumah dari bagian belakang rumah. Untuk saat ini kamu istirahat dulu saja. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa langsung tanyakan kepada saya. Perempuan berkulit hitam itu berkata, memangnya kamu siapa? Menurutmu? Dia malah balik tanya. Ia tersenyum sumringah sembari membenarkan letak rambut gelombangnya. Pembantu, aku menebak. Kalau udah tahu ngapain nanya sih? Dia langsung berwajah datar. Lah kok dia jadi judes gitu ya? Nama kamu siapa, Bi? Gak usah panggil saya Bi, kita sama-sama pembantu. Nama saya Tarsina, panggil saja Sean ya. Matanya mendelik. Aku menganggukkan kepala. Baik Sean. Seperginya Sean, aku pun membereskan pakaian dari dalam tas ke dalam lemari besar. Bahkan kasur king size di kamar ini lebih mewah dibandingkan kasur orang terkaya di desaku. Meskipun kamar pembantu, ruangan ini terbilang mewah. Karena kamarku di kampung, dindingnya terbuat dari dinding bambu dan tidur pun bebarengan di atas kasur kapuk lusuh bersama adik-adik. Ya Allah, nyaman sekali. Aku menelusupkan tubuh ke dalam selimut bludru yang telah tersedia.
karena dinginnya suhu ruangan. Mata ini terasa berat, perlahan pandangan pun meredup. Di rumah ini ada 5 orang, bapak dan nyonya, anak cowok yang telah bekerja, dan anak perempuan yang masih sekolah. Sean menjelaskan para penghuni yang harus aku layani. Terus satu lagi siapa? Satu lagi nenek-nenek. Kamu dipanggil ke sini untuk merawat nenek itu. Yang merawat nenek telah pulang kampung, katanya nikah. Semoga kamu betah. Selagi Sean menyiapkan sarapan pagi, aku mendatangi kamar nenek yang dimaksud. Pemandangan pertama kali yang kulihat adalah seorang nenek yang sedang wirid di atas sajadah dengan pencahayaan saga yang menerobos melalui celah jendela terbuka. Assalamualaikum Nek, sudah waktunya mandi. Aku menyiapkan handuk di tangan dan air hangat di bathtub. Kemarin Sean mengajarkan cara menggunakan alat-alat di kamar mandi. Nenek tua itu tidak juga menyaut. Oleh karena itu, aku menunggu di belakangnya sambil memperhatikan isi ruangan. Banyak barang-barang antik di ruangan ini. Dinding kamarnya juga terbuat dari bambu. Bukan bambu tepatnya, wallpaper 3 dimensi bergambar bambu. Nenek itu pun bangkit sambil bertopang pinggang. Dengan sigap, ku bantu ia berdiri dan memapahnya ke kamar mandi. Meskipun malu karena tidak terbiasa, dengan telaten aku membuka satu persatu pakaian perempuan tua itu dan membimbingnya ke dalam air. Beres memakai pakaian, aku membawa nenek ke halaman untuk berjemur. Matahari baru saja keluar dari peraduannya. Di taman belakang rumah, aku membawa nenek berkeliling tanpa suara. Bunyi burung pipit yang bertengger di ranting-ranting pohon terdengar merdu. Nenek terlihat tersenyum mendengar suara tersebut. Matanya melirik ke sekeliling, seolah sedang mencari sumber suara dari burung-burung itu. Nenek suka. Aku memperhatikan wajah keriputnya. Aku suka mendengar suara burung-burung. Sudah lama saya tidak mendengar. Tidak menyangka nenek mau menanggapi ucapanku. Oh, begitukah? Setiap hari kita akan melihat hal yang seperti ini tiap hari. Terima kasih, terima kasih. Semoga kamu baik terhadapku. Aku mengernyitkan kening, merasa aneh dengan ucapan nenek. Itu artinya penjaga sebelumnya jahat. Pertanyaan tersebut muncul begitu saja. Selagi menjaga nenek, tanpa sengaja, pandanganku jatuh ke lantai 1. Di sana ada pria tinggi, bertelanjang dada, hanya mengenakan handuk, keluar dari dalam ruangan. Bias sinar matahari membuat wajah pria itu bersinar. Aku segera memalingkan pandangan. Meskipun hanya melihat siluet tubuhnya sekilas, pria itu tampan sekali. Kenapa wajahmu merah begitu, Nak? Nenek tersenyum jenaka, sepertinya ia melihat kelakuan bodohku barusan. Tidak, Nek. Sekarang kita masuk ya, waktunya sarapan pagi. Tiba di dapur, Sean telah menyiapkan sarapan untuk nenek rupanya. Kamu juga yang nyiapin sarapan? Kirain aku. Tugas kamu hanya ngerawat nenek saja. Tugas yang lain adalah bagianku. Sean berkata pelan. Terlihat di ruangan tengah, sebuah keluarga tengah sarapan sambil berbincang. Mungkin itu alasan Sean tidak mengangkat suara. Kenapa nenek tidak makan bareng mereka? Nenek suka mengacau kalau makan. Dulu seperti itu, sehingga nyonya menyewa pembantu untuk khusus merawat nenek. Aku melirik kepada nenek yang duduk di kursi roda di teras belakang rumah. Perempuan tua itu menatap kosong ke arah taman. Sepertinya ia kesepian. Nek, ayo kita makan dulu ya. Aku berkata lembut kepadanya, sembari menyodorkan 1 sendok nasi ke mulutnya. Perempuan tua itu menurut, mau mengunyah nasi yang kusuapkan. Sebelumnya aku berpikir nenek tua itu akan menyusahkan, baik itu ketika makan ataupun dalam lainnya. Selagi menyuapi nenek, langkah kaki terdengar mendekat, seiring dengan bau parfum maskulin yang menguat.
Badan ini panas dingin ketika sosok tinggi itu berdiri tepat di sampingku, mengulurkan tangan kekarnya kepada nenek. "Nek, Ardi pergi dulu ya. Ardi ada tugas di luar kota seminggu." Lembut suaranya menggetarkan hatiku. Nenek menyentuh tangan kekar yang membingkai wajah keriputnya. "Ardi, jangan lama-lama perginya, nenek kesepian." Bulir bening menitik di pipi nenek. Lelaki dewasa itu tersenyum dan mengangguk. Hampir saja jantung ini berhenti berdetak saat wajah tampaknya menoleh kepadaku. "Kamu jaga nenek saya ya. Saya biasanya mendengarkan cerita nenek sebelum tidur. Untuk sementara, kamu yang mendengarkan ceritanya. Nenek sewaktu-waktu akan bertingkah seperti anak kecil. Kamu harus memahaminya." Ia menjelaskan dengan nada santai. "Baik, Tuan." "Siapa namamu?" "Laras." "Baiklah Laras, mulai saat ini jaga nenek saya dengan baik ya." Unggung bidang itu melangkah menjauh meninggalkan kami. "Cucu saya tampan ya?" Nenek berkata membuyarkan lamunanku. Iya Nek, tampan sekali." Mas Fian itu orangnya baik sekali. Di saat para istri lain mengeluh akan perilaku suaminya yang semena-mena, justru Mas Fian adalah sosok suami penyayang dan pengayom. Nenek bercerita sebelum tidur. Sesuai perintah majikan, aku memasang telinga mendengarkan ceritanya. Meskipun tidak mengenal siapa sosok lelaki yang diceritakan oleh perempuan tua ini. Kami memiliki seorang putri saja, bukannya tidak mau memiliki keturunan. Setelah melahirkan Mela, aku tidak kunjung hamil. Mas Fian tidak mempermasalahkan itu. Waktu yang kami lalui manis dan terkesan. Waktu yang kami lewati bersama terasa sebentar. Aku rindu untuk bertemu dengannya. Air mata nenek mengalir. Ia membekap mulutnya sendiri. "Memangnya Mas Fian kemana, Nek?" "Sudah meninggal." Suara nenek serak saat menjawab. Gurat kesedihan tampak jelas di wajahnya. Pasangan terbaik bagi seorang istri di hari tua adalah suaminya. Begitupun sebaliknya, anak-anak yang dirawat sedari perut belum tentu mampu sabar menemani masa tua orang tuanya. Seperti pemandangan keluarga yang kini aku mengabdi kepadanya sebagai pembantu. "Kalau begitu, nenek sekarang tidur ya." Aku membantunya merebahkan tubuh, kemudian menyelimuti tubuh kurusnya. Saat hendak bangkit, nenek menarik lengan bawahku. Tiba-tiba, pandangannya sendu. "Ardi kapan pulang?" Tanyanya. Jelas aku tidak tahu, aku hanya pembantu di sini. "Tadi bilangnya seminggu lagi, Nek." "Kenapa lama sekali? Aku takut penjahat itu datang lagi. Penjahat itu selalu menyiksaku. Hanya Ardi yang bisa mengusirnya." Inikah tingkah nenek yang Ardi katakan kekanakan? "Tidak ada penjahat di sini, Nek. Sekarang nenek tidur ya." "Tidak, penjahat itu datang ketika lampu dimatikan." Genggaman tangan perempuan itu semakin erat di lenganku. Ekspresi wajahnya berubah pucat pasi. Matanya memandang awas seisi ruangan. "Kalau begitu saya tidur di sini nemenin nenek ya." Aku melepaskan perlahan lilitan tangannya. "Saya tidur di sini bersama nenek." Wajah tua itu berangsur tenang. Aku pun menggelar karpet di lantai untuk alas tidurku. Penjahat tak tahu diri itu ingin mengambil semuanya. Ia mengirim setan tengah malam untuk menghancurkan keluargaku. Suamiku mati karena disantet olehnya. Kamu hati-hati. Hanya zikir, istighfar, dan ayat-ayat Allah yang mampu mengusir hati dengki itu. Mendengar nada serius ucapan nenek dan apa yang dikatakannya, bulu kuduku merinding. Ketika rebahan sambil memejamkan mata, rasa kantuk tak kunjung menghampiri. Berkali-kali aku merubah posisi tidur. Kini suasana telah sunyi. Nenek pun telah terlelap. Mataku langsung terbuka begitu mendengar langkah kaki yang diseret. Jantungku berdetak tak karuan. Mata ini hanya menatap lurus ke depan,
tidak berani memastikan dari mana asal suara itu. Yang jelas itu bukan langkah kaki manusia. Aku mengucapkan ayat-ayat ilahi yang pernah diajarkan kiai. Pada saat seperti ini, justru aku menyesal tidak menggunakan waktu belajarku untuk serius mempelajari agama dulu itu. Tepat di samping telingaku, langkah kaki itu berhenti. Keringat dingin mengalir di antara pelipisku. Kemana suara itu? Tidak terdengar lagi. Aku memberanikan diri, mendongak ke atas. Perempuan berwajah keriput dengan rambut panjang putih acak-acakan tersenyum lebar padaku. Mendadak bibir ini keluh, tenggorokanku tercekat. Aku beristighfar berulang-ulang dalam hati. Perlahan, sosok itu pun pudar seperti debu tertiup angin. Berhasil bangun dari tidur, tidak kulihat nenek di tempatnya. Rupanya barusan adalah mimpi. Syukurlah, dada ini sedikit lega. Tampak jelas sosok mengerikan dalam mimpi adalah nenek. Sosok perempuan duduk di atas lemari itu dengan rambut acak-acakan menatap datar ke arahku. Aku terkejut membuka mata. Peluh membanjiri sekujur tubuh. Syukurlah hanya mimpi. Tetapi seolah nyata. Nenek tampak terlelap di ranjangnya. Aku melangkah mendekati ranjang orang tua itu untuk memastikan kondisinya. Sudah kukatakan agar tidak lepas dari berzikir. Nenek berbicara, akan tetapi matanya masih tertutup. Detik selanjutnya, aku terbelalak. Mata perempuan tua itu terbuka dan bola matanya putih. Aku melangkah cepat keluar dari kamar nenek, berniat meminta bantuan Sean. Akan tetapi, ruangan yang kupijaki berkabut. Tidak bisa terlihat jelas kondisi di sekitar. Suara-suara aneh seperti mantra memenuhi pendengaranku. Mendadak tubuh ini susah digerakkan. Siluet tubuh perempuan berwajah pucat mendekat ke arahku. Kedua tangan pucatnya terulur hingga menyentuh leherku. Aku membuka mata, langsung bangkit duduk. Sentuhan tangan pucat itu terasa dingin di leher. Apakah ini masih mimpi? Sayup-sayup suara azan yang saling menyaut menandakan ini bukanlah mimpi. Bergegas aku berdiri dan mendapati perempuan tua itu berada di atas sajadahnya memegang tasbih. Kamu baik-baik saja, Nak? Emak menelpon dari kampung pas esok harinya. Aku baik-baik saja, Mak. Mak bermimpi buruk tentangmu. Kamu pulang saja ya, Nak. Rasanya bertani denganmu di sawah lebih menenteramkan hati daripada kamu jauh seperti ini dari rumah. Bapak juga setuju kamu pulang lagi, Nak. Saya baik-baik saja, Mak. Majikanku baik sekali. Aku juga makan enak dan dapat kamar bagus di sini. Gajiku juga besar, kan nanti adik-adik Laras bisa beli baju baru, dikenaikan kelas. Dan emak juga Abah tidak perlu capek-capek lagi nguli di tempat orang. Setidaknya tanggal 1 Laras akan kirim uang bulanan. Ya Allah, Nak. Emak terdengar menghela nafas. Untuk membantu ekonomi keluarga, tidak ada pilihan bagiku selain menjadi pembantu. Sekolah pun hanya lulusan SD dan belajar mengaji di surau pun tidak serius. Biarlah aku menjadi orang bodoh asal tidak adik-adikku. Mereka harus tetap bersekolah dan aku yang membiayai sekolah mereka. Beres menelpon dengan emak, aku melanjutkan membuat bubur untuk makan siang nenek. Sean memasuki dapur berdiri di sampingku, menyalakan kompor. Melihat perempuan itu, banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan padanya akan peristiwa semalam. Sean mengatakan telah lama menjadi pembantu. Mungkin ia sedikitnya mengetahui apa yang terjadi di masa lalu tentang keluarga ini. Sean, sudah berapa pembantu yang menjaga nenek? Perempuan itu menghentikan gerak tangannya dan wajahnya berubah pucat. Membuatku semakin yakin jika wanita yang satu ini mengetahui sesuatu. Banyak sekali. Sean menjawab pelan. Itu artinya banyak yang keluar begitu saja.
mengundurkan diri, dan sebagian dipecat oleh nyonya. Kenapa? Semakin kamu mengorek, nasibmu tidak akan jauh berbeda dengan mereka. Aku selalu menutup telinga terhadap desas-desus apapun. Jika ingin jadi pembantu yang nyaman dan bahagia di sini, cukup kita menjalankan apa yang ditugaskan kepada kita. Hal-hal yang lainnya bukan urusan kita. Tapi Sean, semalam itu... Aku tidak meneruskan ucapan karena Sonya, anak gadis nyonya, memasuki dapur. Langsung duduk di kursi menatap tajam ke arah kami berdua. Kalian bergosip tentang keluarga saya? Tanyanya ketus sembari melipat tangan. Sean menyentuh pelan lenganku, mengisyaratkan agar meneruskan pekerjaan. Cepat Sean, bikinin aku sereal. Aku pengen ngemil. Anterin ke kamar, aku lagi belajar. Sonya pun keluar dari dapur. Nanti kita ngobrol di kamar. Selagi di luar kamar, jangan mengulangi percakapan seperti barusan. Tanpa sadar aku mengangguk setuju. Mas Fian itu orangnya baik sekali. Di saat para istri lain mengeluh akan perilaku suami yang semena-mena, justru Mas Fian adalah sosok suami penyayang dan pengayom. Ini malam ke-6, nenek bercerita hal yang sama. Dengan sabar aku memasang telinga, mendengarkan cerita yang sama, dan teror mimpi yang berulang. Aku harus tidur di sini menemaninya. Memiliki kamar bersama Sean pun hanya singgah untuk istirahat di siang hari. Nenek telah memejamkan mata setelah puas bercerita. Sementara aku menyiapkan mental untuk menghadapi hal mengerikan seperti malam-malam sebelumnya. Aku akan terkejut dan menggigil saat pertama kali mendengar langkah-langkah kaki dan bisikan-bisikan samar. Dalam kegelapan, hatiku sedikit tenang untuk saat ini. Aku telah berwudu dan sholat sunnah serta menggenggam Quran untuk berjaga-jaga. Malam kian larut, suasana pun semakin senyap. Mata mulai berat, tak sanggup lagi menatap waspada. Dibandingkan menjadi pembantu, akan lebih cocok menjadi tukang ronda. Jika setiap malam harus berjaga seperti ini, sepertinya aku tidak sanggup bertahan lama untuk menjadi pembantu. Suara dentuman mengejutkanku dari tidur. Refleks aku berlari ke arah dentuman. Terlihat pecahan ternit berserakan di lantai, tepat depan pintu kamar nenek, dan memperlihatkan langit-langit yang bolong. Masih antara sadar dan tidak, dan jantung yang menderu begitu kencangnya. Aku merasa seluruh tubuh merinding. Ada apa ini sebenarnya? Barusan aku tertidur, dan pakaian yang kukenakan kancing depannya terbuka, serta ada 5 goresan di dada. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Berulang kali aku beristighfar. Dalam kegelapan langit-langit yang bolong itu, seraut wajah pucat muncul. Netra merahnya menatapku marah. Wajah itu yang selalu mendatangiku dalam mimpi. Apa yang kamu inginkan? Sebelumnya aku hanya menjerit histeris melihat siluet mengerikan itu. Kini seperti ada kekuatan dalam diri untuk mengetahui sosok misterius itu. Wajah itu bergerak, turun dari gelapnya langit-langit, berangsur wujud aslinya terlihat. Sampai sosok itu benar-benar menunjukkan dirinya. Ia mengenakan gaun merah yang compang-camping, rambutnya hitam panjang. Wajah pucatnya tampak semakin jelas saat tubuhnya bergerak menghampiriku. Hingga kami berdiri saling berhadapan dengan jarak yang begitu dekat. Ia membuka mulut seperti hendak mengatakan sesuatu. Namun suara yang kudengar adalah suara-suara yang familiar. Aku membuka mata dan melihat langit-langit di atasku. Suara itu semakin jelas. Begitu aku duduk dan menoleh ke samping, seperti biasa, perempuan tua itu telah berada di atas sajadah dengan tasbihnya, berzikir tiada henti. Azan subuh terdengar saling bersautan. Dengan malas aku berdiri seperti sebelumnya. Badan ini terasa remuk setiap kali bangun tidur. Usai melaksanakan sholat subuh, melanjutkan dengan berzikir serta membaca Quran. Aku bersiap-siap untuk merawat nenek.
Semenjak mengalami hal mistis, aku memang sengaja mendekatkan diri kepada Allah guna meminta perlindungan. Sean telah menyibukkan diri di dapur untuk menyiapkan sarapan. Aku memasuki kamar, mumpung nenek masih sibuk dengan ibadahnya. Aku mengambil kesempatan ini untuk mandi. Waktu luangku sedikit sekali saat merawat nenek. Mengurus perempuan tua itu seperti merawat bayi. Selagi menggosok badan dengan sabun, aku melihat bayangan wajah sendiri di cermin. Kantong mata ini semakin hitam saja, membuat wajahku tampak tua. Depan cermin kamar, aku memastikan penampilanku rapi. Baju atasan putih hanya menutupi lengan atas sebagian. Rok hitam selutut dan topi berendam yang menutupi kepala atasku saja. Untuk rambut, aku menguncirnya dengan kuat agar nanti pas bertugas tidak terburai. Setelah memandikan nenek, aku membawa perempuan tua itu berkeliling taman di bawah terpaan hangatnya sinar mentari. Aku memperlihatkan keindahan pemandangan taman pada nenek. Mobil hitam berhenti di halaman ketika aku sedang mendorong kursi roda nenek menuju rumah. Keluar dari dalam mobil itu Ardi dan perempuan tinggi semampai berparas manis. Ardi dan perempuan itu berjalan berdampingan. Sean langsung datang membawakan 2 koper dari dalam mobil dibantu Pak Satpam. Nenek, Ardi menghampiri neneknya. Refleks aku mundur 1 langkah, memberikan ruang untuknya. Perempuan yang berdiri di samping Ardi menatap datar diriku. Terima kasih Laras telah menjaga nenek saya dengan baik. Ardi berkata lembut dan tersenyum manis, menatap langsung wajahku. Sikapnya yang lembut membuat hati ini berdesir. Sudah jadi tugas saya Tuan merawat nenek. Ini Sofia Nek, putri dari kakaknya ayah, Paman Asraf. Ardi memperkenalkan perempuan berambut pirang itu. Assalamualaikum Nek, mulai saat ini setiap malam saya akan tidur menemani nenek. Perempuan itu berjongkok, tersenyum lembut sembari menggenggam tangan nenek erat. Syukurlah nanti malam aku tidak akan menderita lagi menemani perempuan tua ini. Saat sedang dibuai dalam nyenyaknya mimpi, terdengar suara cekikikan. Aku membuka mata, langsung terkejut dan bringsut menjauh. Dalam kegelapan wajah itu menyala. Ya ampun Sean, kamu belum tidur? Ini sudah tengah malam. Untuk pertama kalinya, aku tidur dengan Sean di kamar ini. Perempuan itu selepas Isya langsung bermain ponsel. Mungkin sampai saat ini ia belum berhenti bermain. Alih-alih menjawab, Sean malah memunggungiku dan tertawa kecil sambil menatap layar ponselnya. Ia sedang nonton apa sih? Aku tidak tahu. Aku pun kembali merebahkan tubuh dan memejamkan mata. Terdengar bisik-bisik seperti mantra. Lama sekali. Suara perempuan menangis sesegukan mengikuti setelahnya. Spontan aku membuka mata, merasakan bulu kuduk berdiri. Sean belum tidur, ia menatap layar ponselnya dengan wajah tegang. Rupanya suara perempuan menangis yang kudengar barusan berasal dari film yang Sean tonton. Ya ampun Sean, ini sudah dini hari, kamu belum juga tidur. Sebentar lagi, ini filmnya ramai sekali. Pukul 1 dini hari, Sean baru memejamkan mata. Ketika aku bangun subuh untuk menunaikan sholat, Sean telah berada di dapur memasak. Sean, apakah kamu tidak sholat subuh? Di sini kita hidup masing-masing saja, gak usah ikut campur urusan pribadiku. Sean yang sedang menyiapkan makan menyaut ketus. Setelah Sean pergi, datang Sofia dengan gaun tidur seksinya. Ia mengambil air dingin di kulkas dan meneguknya perlahan di kursi. Nenek sudah bangun Mbak? Tanyaku. Aku tidak berani asal masuk kamar nenek mengingat Ardi telah pulang dan wanita itu tidur di kamar nenek. Sedang wirid. Mbak semalam tidur sama nenek? Tanyaku penasaran. Apakah dia mengalami hal yang mengerikan sepertiku? Iya. Apakah Mbak mengalami hal aneh semalam? Tanyaku spontan. Perempuan itu mengernyitkan kening. Hal aneh apa? Merasa percakapan di antara kami tidak pantas karena ia berstatus keluarga majikan.
aku pun undur diri untuk memandikan nenek. Selagi menemani nenek makan, aku pun makan bersamanya. Hari ini nenek bisa menggerakkan tangannya sehingga bisa makan sendiri tanpa bantuan orang. "Berapa umurmu, Nak?" Nenek bertanya. Semakin sering kini ia berbicara. Dulu jangankan berbicara, aku harus caper dulu demi mendengarkan suaranya. "Aku 14 tahun, Nek." "Seharusnya kamu masih belajar, tapi sudah menjadi tulang punggung. Saya bangga sama kamu, Nak." Aku meneruskan makan sambil tersenyum, melihat raut wajah nenek. Terdengar langkah kaki mendekati kami dari arah belakang. Dari bau parfumnya, ia adalah Ardi. Lelaki itu duduk di sampingku. Refleks, aku menggeser badan. Ardi menggenggam tangan nenek sambil menatap lembut perempuan tua itu. "Bagaimana hari-hari nenek?" Nenek merasa hidup kembali dengan keceriaan gadis ini. Yang nenek maksud si gadis sepertinya diriku. Karena saat ini Ardi menghadapkan wajah kepadaku. "Terima kasih Laras telah merawat nenek saya dengan baik. Oh ya, saya mau keluar nih, kamu nitip apa?" "Oh, tidak Den. Aku tahu itu hanya basa-basi." "Baiklah." Ardi melangkah menjauh. Di ujung teras, Sofia menghampiri Ardi dan melilit lengan Ardi. Dibandingkan sebagai saudara, Ardi dan Sofia tampak seperti sepasang kekasih. Gadis itu, nenek tidak suka. Nenek menatap punggung Ardi dan Sofia yang menjauh. Aku memasang telinga untuk mendengarkan cerita nenek selama tidur dengan gadis itu. Sebelum tidur, bukannya berwudu dan berzikir. Justru ia bermain ponsel sampai larut malam. Juga tidak sholat subuh. Nenek lebih nyaman ditemani kamu. Nenek tersenyum padaku. Hanya membayangkan saja kembali tidur bersama nenek. Aku tidak sanggup. Jika teringat akan kengerian demi kengerian setiap malam. Di atas lemari terlihat ada paper bag. Aku mengernyitkan kening mendapati benda tersebut. Isinya gaun, tas dan sepatu serta peralatan make up. "Itu dari Tuan Ardi. Tadi ia masuk sendiri ke kamar ini." Sean memberitahu. Aku tertegun. Bagaimana bisa seorang majikan masuk kamar pembantu dan begitu baik membelikan ini untukku? "Gak usah GR, aku juga dibeliin." Sean kembali berkata. Kulihat di cermin, pipiku merona. Barusan aku berpikir yang tidak seharusnya tentang Ardi. Benar saja, di atas meja kecil ada satu paper bag lagi. Tidak jadi deh bapernya. Aku sedang membuat makan sendiri untuk diri sendiri di dapur. Hanya ikan asin yang kusuka di sini. Memakannya terasa makan bersama keluarga di kampung. Masak apa? Harum sekali. Suara yang muncul tiba-tiba itu membuat terlonjak kaget. Hampir saja cukil di tangan jatuh. Di meja makan itu, Ardi duduk memegang gelas, menatapku dengan senyum khasnya. Entah sejak kapan ia hadir di sana. Iya Den, saya juga sedang lapar ini. Bisakah kamu membuatkan makanan double?" "Iya Den. Terima kasih telah merawat nenek saya. Pembantu sebelumnya tidak sebaik kamu." "Sudah menjadi tugas saya." Sembari mengiris bawang, aku menyaut perkataannya. Saya juga bosan dengan makanan yang tersedia di meja makan. Saya ingin mencoba resep makanan baru. Ardi terdengar melangkah menghampiri. Ia berdiri tepat di sampingku. Bau parfumnya menusuk penciuman, membuat darahku berdesir. Berusaha aku tetap tenang, melanjutkan membuat racikan untuk sambal ikan asin pedas campur pete. Ardi mengambil bawang bombay di samping tanganku. Punggung tangan kita bergesekan sebentar, namun mampu mengirimkan sengatan listrik di seluruh tubuh. "Kamu belajar memasak di mana?" Bagi gadis desa, memasak dan bersih-bersih merupakan rutinitas harian. "Kamu mengagumkan, masih muda sudah bertalenta. Di kota gadis seusiamu terhitung muda dan masih asik bermain. Sementara kamu sudah menjadi tulang punggung untuk keluargamu."
Anda terlalu memuji, Den. Sautku tidak enak hati. Bagaimana hadiah dari saya? Pertanyaanku mengingatkanku akan kado yang belum dibuka. Terima kasih hadiahnya, Den. Beres memasak, dengan sigap aku hidangkan hasil masakan untuk Ardi. Lelaki itu langsung menyantap. Ekspresi wajahnya berubah cerah. Enak sekali. Ia kembali memuji. Jika terus disanjung begitu, lama-lama aku baper. Apalagi oleh pria tampan seperti dia. Saya pamit dulu, Den. Temani saya makan. Saya tidak ada teman. Tapi Mbak Sofia, aku tak meneruskan ucapan. Meskipun gadis itu sepertinya tidak suka melihat jika aku berdekatan dengan Ardi. Sebagai pembantu tak pantas aku menceritakan keburukan tentang Mbak Sofia kepada keluarganya sendiri. Sofia itu sepupuku. Dia sedang kuliah di kota ini, makanya memilih tinggal di tempat kami. Aku nyaris tidak punya waktu untuk berbincang dengan keluargaku. Ardi tersenyum miring, lalu melanjutkan makan. Keringat mengucur di kening Ardi. Sepertinya ia kepedesan. Bibirnya bertambah merah dan wajahnya juga memerah. Maaf, saya akan kembali untuk memastikan keadaan nenek. Aku membuat alasan untuk undur diri. Ardi tidak menyaut. Tanpa mendengar persetujuannya, aku pun keluar dari dapur. Aku sedang duduk di teras belakang dan melihat Sean saling berbincang dengan satpam di teras. Nada bicara Sean lembut, begitupun dengan Pak Satpam. Melihat apa yang mereka berdua lakukan, aku tersenyum sendiri. Seperti sedang menonton drama film telenovela. Laras, seseorang memanggilku, rupanya Dino, pemuda tukang kebun anaknya Pak Satpam. Iya, ada apa ya? Pemuda berkulit coklat itu menahan senyum. Kaos yang dikenakannya penuh dengan keringat. Di tangan kanannya, pemuda itu memegang gunting besar. Sudah lama saya ingin ngobrol sama kamu. Aku merasa tidak enak mendengar nada lembut perkataannya. Paling-paling dia akan menyatakan perasaan. Sebaiknya Laras tidak berdekatan dengan Den Ardi. Dino berkata serius. Memangnya kenapa? Den Ardi itu baik orangnya. Belum sempat Dino membuka mulut, pintu di belakang kami terdengar dibanting. Tentu saja kami terlonjak kaget. Bergegas Dino mengundurkan diri seolah takut. Sementara aku melangkah cepat langsung membuka pintu untuk memastikan siapa yang telah berbuat seperti barusan. Bau parfum yang tertinggal di balik pintu membuatku tahu siapa pelaku yang membanting pintu. Berbagai pertanyaan berputar di kepala. Untuk apa Ardi datang ke belakang rumah, tempat istirahat para pembantu? Apakah ia menguping pembicaraan kami? Semakin aku ingin tahu sesuatu di keluarga ini, semakin kepala ini pusing. Seolah ada misteri di keluarga ini. Hai, manyun saja kamu. Ayo kita jalan-jalan sore. Sean menepuk pundakku dari arah belakang. Memangnya boleh kita keluar? Nyonya membolehkan selama itu masih sekitar komplek dan minimarket terdekat. Tapi aku harus memastikan nenek. Ada Mbak Sofia kok, lagian dia tinggal di kamar nenek kan? Oh iya, semenjak ada Sofia, aku tidak mesti setiap detik menjaga perempuan renta itu. Usai melaksanakan sholat maghrib, ada yang mengetuk pintu. Saat kubuka ternyata Ardi berdiri depan kamar dan tersenyum ramah padaku. Saat ini Sofia menginap di rumah temannya, mengerjakan tugas. Kamu temenin nenek tidur ya. Jantungku langsung berpacu keras, mengingat kengerian ketika tidur di kamar nenek. Bulu kuduku kembali berdiri. Gimana kalau Sean saja, Den? Boleh kalau Sean mau, yang penting ada yang nemenin nenek. Mendengar tanggapannya, hati ini sedikit lega. Setelah Ardi pergi, segera aku mencari Sean. Rupanya perempuan Jawa itu sedang pacaran dengan Pak Satpam di belakang rumah. Sean, aku memanggil. Dua sejoli itu langsung memisahkan diri. Kirain nyonya, kamu ganggu saja sih ah. Makanya kalau merasa dosa jangan dilakukan. Gak usah ceramah, ada apa? Sean, kamu tidur di kamar nenek ya,
Wajah Sean berubah pucat. Aku tidak mau, kamu saja. Aku mau nonton drama malam ini. Sungguh alasannya dibuat-buat. Kulihat Pak Satpam itu pergi menjauh. Aneh, Sean masih muda, kok mau-maunya pacaran dengan pria tua? Sudah punya anak pula. Sepertinya Sean memang tidak mau pergi. Akhirnya dengan terpaksa, aku melangkah memasuki kamar nenek. Mempersiapkan diri dan mental, khawatir kengerian seperti dulu terjadi. Assalamualaikum. Begitu membuka pintu, ternyata ada Ardi duduk di tepi ranjang nenek. Terlihat sabar mendengarkan cerita nenek. Apa yang diceritakan perempuan itu pada Ardi, persis seperti apa yang diceritakan padaku. Aku menggelar alas tidur di lantai, sembari menunggu tuan muda itu selesai dengan urusannya. Ardi menyelimuti neneknya, lalu beranjak dari tempat tidur. Ia melangkah ke arahku dan duduk dekat alas tidurku. Kamu tidak usah tidur di lantai, Laras. Tidur di ranjang yang satunya saja. Ia menyarankan, tentu saja aku tidak berani. Ini tempat tidur Mbak Sofia. Kalian serasi menjadi sepasang suami istri. Nenek berkata sambil menatap lembut ke arah kami. Pipi ini menghangat mendengar ucapan orang tua itu. Sementara Ardi terkekeh menutup mulutnya sendiri. Masa sih, Nek? Iya, kalian cocok. Merasa tidak enak dengan candaan itu, aku pun berkata, saya nyaman tidur di sini, Den. Baiklah kalau begitu, saya nitip nenek ya. Akhirnya aku bisa menghela nafas. Berada di sekitar pria itu membuat perasaan ini tidak tenang. Nenek telah memejamkan mata. Dengkuran halus terdengar darinya. Sementara aku masih saja duduk, tidak berani berbaring. Biarlah untuk malam ini saja aku terjaga. Jika memejamkan mata, takut mengalami kejadian mistis seperti waktu lalu. Semakin lama tubuh ini terasa lelah, seolah ada energi yang menguras tenaga. Dan mata ini juga berat sekali untuk tetap terbuka. Ada siluet yang berdiri depan pintu masuk. Entah siapa, hanya terlihat samar. Penglihatanku perlahan memudar. Suara-suara seperti mantra terdengar jelas. Aku mendapati diri ini berpijak pada lantai kayu kotor dan ruangan yang dindingnya lapuk. Sawang laba-laba bergelayutan di langit-langit. Aku mengucapkan ayat-ayat Al-Quran sebisaku untuk mengusir rasa takut dalam diri. Kamu mendekati kematianmu. Bisikan itu halus dan samar. Aku langsung melihat waspada sekitar. Takut jika ada sosok yang tiba-tiba menyerang dari arah yang tak disangka. Air mataku mengalir, tubuhku semakin menggigil. Tak bisa kulihat apa-apa kecuali kegelapan. Kamu mendekati kematianmu. Suara samar itu terdengar lagi. Mungkin ia bisa melihatku, akan tetapi aku tidak bisa melihatnya. Jika dia wujud yang sama, akan kuberanikan diri meminta penjelasannya. Bayangan merah dengan wajah pucat itu muncul dari kegelapan. Walaupun ketakutan setengah mati, aku berusaha tegar dan meyakinkan diri tidak ada yang mengantarkan makhluk kepada kematian atas izin Allah melalui Jibril. Apa yang kamu maksudkan? Dengan bibir bergetar, aku bertanya padanya. Mata kelamnya menatapku, bibir pucatnya bergerak seperti hendak mengatakan sesuatu. Kamu mendekati kematian. Suaranya menggema, terus terdengar berulang-ulang. Keringat dingin membanjiri tubuh ini saat aku berhasil membuka mata. Yang kuinginkan saat ini adalah air yang banyak. Tenggorokanku ini kering. Bergegas aku melangkah keluar kamar untuk mengambil air. Siluet tubuh dalam remang cahaya yang duduk di meja dapur membuatku terlonjak kaget. Baru kusadari, rupanya bayangan itu adalah Ardi. Ia pun menyadari kehadiranku. Laras, kamu sakit? Wajahmu pucat. Aku haus, Den. Tak sengaja aku melihat wajah Ardi. Wajahnya murung, tidak seperti wajah yang selalu kulihat. Aden, kenapa Den?
ingin aku bertanya apa yang ada dalam benaknya, sehingga membuat wajahnya kusut seperti itu. Akan tetapi pertanyaan ini hanya berani aku suarakan dalam hati. Kamu tidur sana, saya baru kembali dari kantor. Tadi saya dipanggil bos saya. Mungkin masalah kerjaan, dia seperti itu. Aku berinisiatif membuatkan minuman hangat untuknya. Hanya butuh beberapa menit, temulawak telah aku sodorkan ke hadapannya. Kalau Den Ardi bergadang, minum yang menghangatkan lambung, insya Allah bikin rileks pikiran. Ardi malah menatap wajahku lama. Dibuatkan kopi seperti ini, saya jadi merindukan sosok istri. Gumamnya sembari melingkari gelas dengan jemari tangannya. Ya nikah atuh Den, masa tidak ada yang mau sama Aden, yang tampan dan kaya. Lagian itu bukan kopi Den. Kamu mau menikah sama saya? Ah, kalau saya mana mungkin. Nah, kamu saja ragu diajak nikah sama saya. Begitupun perempuan lain. Ardi tersenyum miring, lalu menyeruput temulawak buatanku. Aneh, masa pria setampan itu tidak ada yang mau? Atau mungkin karena Sofia, ia bertingkah begitu. Sepertinya hubungannya dengan Sofia lebih dari sekedar keluarga. Pagi itu aku membuka mata. Kulihat nenek berjalan ke kamar mandi. Nenek, aku memekik. Perempuan tua itu refleks menoleh padaku. Terlihat kaget. Aku bangkit dari tidur, melangkah cepat ke arahnya. Nenek bisa jalan. Nenek mengernyitkan kening, lalu melihat pada kedua kakinya sendiri. Aku bisa jalan, Nak. Ia bertanya dengan ekspresi bahagia. Iya, nenek bisa jalan. Aku mengangguk, turut bahagia. Terima kasih. Saat bersamamu, nenek berangsur membaik. Ujar Ardi di sebelahku. Mendengar kalimat terima kasih yang terus diucapkan pria tersebut, mengingatkanku tentang ucapan nenek akan sikap para pembantu sebelum kehadiranku. Bagaimana sikap pembantu sebelumnya kepada nenek? Apakah mereka jahat? Nenek pernah berkata kepadaku, semoga aku baik kepadanya. Aku menirukan gaya nenek berbicara. Pertanyaanku membuat wajah ramah Ardi berubah datar. Ia membuang muka. Maaf Den, jika pertanyaan saya tidak sopan. Para pembantu itu kasar terhadap nenek. Sean bilang ada yang dipecat dan kebanyakan mengundurkan diri. Separah itukah? Seberapa sering kalian menggosipkan keluarga saya? Ardi menatapku tajam, membuatku merinding. Baru kali ini aku melihatnya marah. Maaf Den, aku menunduk, tidak tahu harus berkata apa lagi. Para pembantu sebelum kamu ada yang dipecat karena kedapatan kasar terhadap nenek. Lalu yang mengundurkan diri? Aku merutuki kebodohanku ini. Mengapa harus bertanya lagi? Mungkin mereka tidak nyaman. Jawaban Ardi membuatku menduga jika para pembantu yang mengundurkan diri itu mengalami pengalaman yang sama mengerikan sepertiku. Apakah aku juga akan bernasib sama seperti mereka? Entahlah. Kulihat Sofia berdiri di samping pilar, memperhatikan kami. Tatapannya tajam dan tangannya mengepal. Ini sudah malam Dan, saya pamit tidur dulu. Saya masih ingin ditemani. Akhir-akhir ini saya tidak bisa tidur. Maukah kamu menemani saya di sini, menikmati malam? Ucapan Ardi membuatku segan untuk pergi. Akan tetapi Sofia di sana seperti hendak menyerangku. Tapi Den, saya... Duduk saja Laras, tidak apa-apa. Saya merasa nyaman jika berada bersamamu. Kelembutan sikapnya terkadang membuat jiwa ini terlena. Sofia menghentakkan kaki kemudian pergi dari teras. Aku pura-pura tidak melihat tingkah perempuan itu dan patuh terhadap permintaan Ardi. Hari itu nenek duduk bersama Ardi di ruang keluarga, saling tertawa. Entah apa yang mereka bicarakan. Aku meletakkan cemilan di meja untuk mereka berdua. Semenjak nenek sehat, tugasku jadi beralih membantu Sean, meskipun masih menyiapkan kebutuhan nenek. Laras, duduklah. Aku pun duduk di kursi. Laras, setelah saya pikirkan,
dan nenek pun teramat menyetujui. Saya ingin melamarmu. Ucap Ardi tersenyum. Apakah saya tidak salah dengar dengan perkataan Ardi? Dia bilang mau melamarku. Cucu saya mencintaimu. Nenek menambahkan, jika seandainya ini benar, bagaimana dengan persetujuan orang tua Ardi, Sofia yang sepertinya mencintai Ardi dan Sonya? Semuanya telah merestui. Nyonya dan Bapak akan segera pulang untuk merayakan pernikahanmu dengan Ardi. Tapi itu terlalu cepat, Nek. Ardi sudah ngebet nikah, tapi tidak ada calonnya. Nenek tersenyum. Membayangkan Ardi jadi suamiku, tiba-tiba saja darahku berdesir. Jantung ini berdegup kencang. Aku tersenyum dan menundukkan wajah. Bagaimana, kamu mau? Ardi tidak banyak bicara, tetapi neneknya yang sepertinya menginginkan pria itu cepat menikah. Saya mau, Nek. Laras akan menikah, Mak. Putra majikan Laras melamar Laras. Mak doakan yang terbaik untukmu, Nak. Udah dulu ya, Mak mau kasih kabar gembira buat orang-orang. Dan Mak mau persiapkan ke kota. Mau beli baju bagus dulu. Nada bicara Emak terdengar semakin bersemangat. Setelah mengucap salam, aku menutup telepon dan merasakan bahagia luar biasa membuncah di dada. Ketika hendak kembali ke kamar, aku mendengar suara percakapan. Sebenarnya aku malas mendengar percakapan tersebut. Paling Sean sedang pacaran. Akan tetapi mendengar namaku disebut, bergegas kaki ini mencari sumber suara. Di balik tembok, aku berdiri, menajamkan telinga. Ardi dan Sofia berdiri saling berhadapan di gazebo sana. Kamu harus bersabar, ini hanya tinggal sebentar lagi. Ardi mengusap bau Sofia. Sofia menutup wajahnya sendiri, tampak terisak. Saya tidak sanggup hanya melihat kamu dengannya berduaan, apalagi sampai menikah. Sofia berkata tersedak-sedak. Iya, saya paham. Ada baiknya kamu tetap bersikap tenang. Sofia memeluk Ardi dari belakang. Tolong batalkan pernikahan kalian. Saya tidak sanggup. Lebih baik saya mati dalam keadaan mencintaimu daripada menyiksakan kamu menikah dan menyentuh perempuan lain. Ardi berusaha melepaskan lilitan tangan Sofia di pinggangnya, lalu berbalik menatap wajah Sofia. Ia menyeka air mata Sofia dengan jemarinya. Tolong Ardi. Sofia membenarkan kembali dirinya di pelukan Ardi, namun Ardi tidak balas memeluknya. Aku bergegas meninggalkan tempat tersebut. Percakapan mereka setelahnya hampir mirip dengan percakapan yang sebelumnya. Hati ini mulai meragu untuk menikah dengan Ardi. Apa sebenarnya yang terjadi dengan keluarga majikanku ini? Pagi itu aku meminta cuti kerja sementara kepada Nyonya dan Bapak. Kamu kan akan menikah dengan Ardi, Laras. Nyonya Minar bertanya akan rencana kepulanganku. Melihatnya seperti keberatan membuatku semakin berpikir macam-macam. Saya mau minta restu dulu kepada orang tua saya, Nyonya. Kan bisa melalui telepon. Pernikahan adalah ikatan sakral. Tentu saja saya butuh nasihat dari orang tua saya langsung, serta doa tulus dari mereka agar rumah tangga kami bahagia. Raut wajah Nyonya berubah datar. Ya sudah, terserah kamu, tapi jangan lama-lama ya. Setelah mendapatkan izin dari Nyonya, aku bergegas mengemasi semua pakaian. Kamu mau cuti atau mengundurkan diri? Sean menatap heran kepada tas besar yang aku siapkan. Pakaianku hanya segini, di kampung kalau nggak dibawa semua, aku tidak punya ganti. Sebenarnya aku juga curiga terhadap Sean. Oleh karenanya, aku berhati-hati. Mulai saat ini, baik itu bersikap dan berbicara di depannya. Laras, kamu mengundurkan diri. Syukurlah. Dino terlihat tenang saat melihatku keluar menjinjing tas besar. Aku hanya cuti, Dino. Wajah Dino kembali murung. Sebenarnya aku ingin memberitahukan sesuatu kepadamu, Laras. Ada apa, Dino? Aku merasakan tengkuk merinding melihat ekspresi serius pemuda itu. Aku mempertaruhkan nyawaku
saat akan mengungkap kebenaran ini. Lebih baik kita bicarakan di luar saja. Saya tidak bisa. Saya telah memesan tiket kereta. Saya mau cepat berangkat. Saya ngejar waktu. Sebenarnya Tuan Ardi itu... Kami terkejut. Panggilan seseorang dari arah belakang memotong perkataan Dino. Sean ternyata. Ia membawa sesuatu di tangannya. Laras, ini untuk bekal kamu di perjalanan. Jangan lama-lama ya pulang kampungnya. Saya tidak ada teman. Sean menyerahkan rantang stainless 3 susun. Dengan senang hati, aku menerimanya. Baiklah, nanti kita bicara jika kamu kembali ke sini. Dino memaksakan senyuman. Sean menatap tidak suka kepada Dino dan tersenyum kepadaku. Sepanjang perjalanan pulang menggunakan kereta, aku terus menerka-nerka apa yang keluarga itu sembunyikan. Begitu mudahkah orang kaya menikahkan putra pertamanya dengan seorang pembantu? Jika bukan karena sesuatu, tipis kemungkinan terjadi. Sesambanya di rumah, emak dan abah menyambut bahagia kedatanganku. Adik-adik langsung memeriksa isi tasku, mungkin mencari oleh-oleh. Karena teramat lelah, aku izin masuk kamar dan membaringkan tubuhku di atas tempat tidur. Mataku langsung tertutup, ngantuk sekali. Begitu sadar, emak sedang memijit punggungku, nyaman sekali. Barusan aku ketiduran rupanya. Emak senang sekali, kamu sebentar lagi menikah. Emak sudah siapkan makanan untuk dibawa ke kota nanti. Abah dan emak telah beli baju baru sekeluarga. Sebahagia itukah seorang ibu saat putrinya akan menikah? Mak, aku ingin bicara. Aku khawatir tentang pernikahan ini. Itu sudah biasa, nak. Ketika perempuan yang akan menikah pasti mengalami kekhawatiran dan was-was. Emak juga dulu begitu. Bukan itu maksudnya, Mak. Kamu beruntung, nak. Tak sia-sia emak rutin puasa Senin Kemis, mendoakan agar kamu punya masa depan cerah. Mak, aku ingin mengatakan sesuatu, tapi aku juga tidak mengerti apa yang harus aku katakan. Dalam hati aku bergumam lirih. Hari ini emak mengajakku ke pasar. Anak saya mau menikah dengan anak majikannya di kota, orang kaya raya. Dengan ekspresi wajah cerah dan nada bangga, emak berbicara seperti itu kepada setiap orang yang ditemuinya di jalan. Melihat kebahagiaan emak, aku tidak tega jika harus mengatakan sebenarnya dan membatalkan pernikahan. Sepanjang perjalanan, perempuan yang telah melahirkanku itu terus menyombongkan calon mantunya. Mengingat wajah Ardi, aku jadi merasa rendah diri jika benar lelaki itu bersedia menerimaku dan keluargaku yang miskin. Terdengar ketukan pintu diiringi suara salam. Aku dan emak saling berpandangan. Akhirnya emak memutuskan untuk membuka pintu. Aku meneruskan memetik sayuran sembari larut dalam pikiranku, mencoba memecah teka-teki tentang keluarga majikanku di kota. Terdengar suara emak berbicara berbaur dengan suara lelaki. Laras, ada yang mencarimu, tampan sekali. Emak berbicara sambil mesem-mesem. Aku melangkah keluar dapur dengan debaran kencang dalam dada. Siapa gerangan yang mencariku? Aku jadi teringat kepada Dino. Mungkinkah itu dia? Pria berkulit putih duduk di atas kursi lusuh yang telah robek sana-sini. Sungguh tidak pantas dengan bodi tinggi putihnya. Melihat sisi wajah pria itu, aku melotot. Dan Ardi? Pria itu menoleh kepadaku. Dia tersenyum seperti biasanya. Laras, bagaimana kabarmu? Adi bertanya lembut. Siapa dia, Laras? Emak memaksa jawaban. Itu calon Laras, Mak. Aku menjawab ragu. Langsung saja emak memekik tertahan. Ya Allah, anugerahmu sungguh tak bertepi. Calon suami putriku mirip Arjuna. Emak langsung duduk di hadapan Ardi dan memegang tangan pria itu. Warna kulit emak yang menempel pada tangan pria itu seperti warna hitam menempel pada warna putih. Aku jadi malu sendiri oleh tingkah emak. Maaf ya Den, emak saya memang begitu. Jangan panggil saya Den, sebentar lagi saya akan jadi suamimu. Mengapa Den Ardi sampai menyusul ke sini? Saya khawatir kepadamu.
akan kabur dari pernikahan ini. Sudah saya katakan, tidak ada perempuan yang mau menikah sama saya. Bahkan kamu pun malah pulang. Saya pulang untuk menenangkan diri, Den. Jangan panggil saya Den, panggil Ardi saja. Ardi membawakan tasku ke dalam mobil pribadinya. Aku tersenyum, membayangkan setelah pernikahan, dia akan selalu membawakan tasku. Kami pamit pergi dulu ya, Pak, Bu. 2 hari sebelum pernikahan kami akan menjemput kalian ke kota. Ardi berkata sopan pada ayah ibuku. Iya nak, hati-hati, jaga Laras dengan baik ya. Kami mengandalkanmu. Iya Pak, pasti. Setelah berpamitan, Ardi membukakan pintu mobil untukku. Aku naik ke dalamnya untuk duduk di samping kemudi. Kulihat abah dan emak tersenyum, begitupun adik-adik. Air mata ini menitik. Padahal ini bukanlah perpisahan. Namun entahlah, hati ini sakit sekali melihat keluargaku itu melambaikan tangan saat mobil ini mulai melaju meninggalkan halaman. Sepanjang perjalanan aku tidak berani berkata-kata. Bahkan untuk bernafas pun aku tidak berani keras-keras. Takut terdengar oleh pria yang sedang fokus mengemudi di sampingku. Sesampainya di kota, tepukan wajah membuatku terlonjak, membuka mata. Laras, kita sudah sampai rumah. Sean dan Pak Satpam datang membawakan barang-barang kami. Aku mencegah Sean membawa tasku, namun Ardi langsung melarangku dan memintaku mengikuti langkah kakinya. Kita menemui nenek terlebih dahulu. Setelah berada di depan pintu kamar nenek, Ardi memberitahu. Perempuan tua itu tersenyum lebar melihat kedatanganku. Ia merentangkan tangan langsung memeluk tubuhku. Sebentar lagi kamu akan menjadi cucuku. Nenek sangat senang. Ardi keluar kamar, membiarkan kami mengobrol. Merasa badan ini letih, aku izin kepada nenek untuk istirahat. Kulihat tidak ada Sofia di luar ataupun di kamar ini. Saat membuka pintu kamar, tak ada Sean di dalamnya. Tasku juga tidak ada di kamar ini. Aku memutar kaki berniat mencari Sean, tetapi pintu kamar dibuka dari luar. Sean berdiri di sana, terlihat canggung terhadapku. Padahal biasanya dia selalu bersikap acuh tak acuh padaku. Sean, bagaimana kabarmu? Tanyaku ramah. Baik, bagaimana kabarmu? Seperti yang kamu lihat, saya baik. Apakah kamu jadi menikah dengan Ardi? Aneh melihat ia berbicara formal. Iya, saya akan segera menikah dengannya. Sebenarnya, ada hal yang ingin saya sampaikan kepadamu, Laras. Tidak ingin terjebak dalam suasana canggung, aku mengajak Sean duduk di atas kasur. Daripada memulai berbicara, Sean malah menatap wajahku lama dan ekspresinya berubah-ubah. Sean, kamu mau bicara apa? Dia terkejut seperti tersadar dari lamunan. Tangannya meraih tangan kananku. Laras, sebaiknya kamu tidak usah menikah dengan Ardi. Kini 2 orang yang mencegahku untuk membatalkan pernikahan ini. Mengapa, Sean? Aku khawatir saja sama kamu. Kamu sudah seperti adik kandungku. Ia berkata sampai menitikkan air mata. Saya harus tahu alasannya, Sean. Keluarga ini. Pintu dibuka dari luar. Muncul wajah Sonya. Dia menatap tajam pada kami. Kak Laras, mulai saat ini gak usah gaul sama pembantu. Nanti mereka ngelunjak. Kak Laras dipanggil Momi sama Papi di atas. Anak itu menunggu. Terpaksa aku bangkit dari duduk, menjauhi Sean. Aku keluar kamar. Aku menoleh ke belakang. Wajah Sean terlihat sendu. Hari pernikahan pun tiba. Aku menuruni tangga diikuti para pengiring pengantin yang terus menaburkan kelopak mawar ke arah samping, kanan, dan kiri. Orang-orang yang berada di ruangan itu mengalihkan pandangan padaku. Mereka tersenyum. Begitupun Ardi. Ia terdiam melihat penampilanku yang melangkah mendekat ke arahnya. Di belakang Ardi aku duduk. Terlihat apa menjabat tangan Ardi. Ada emak dan adik yang menemaniku duduk. Saya terima nikahnya. Ardi menerima amanah itu dari abah. Seketika hati ini haru. Air mata tak kuasa kubendung.
Aku memeluk emak sambil terisak. Doa-doa keberkahan terdengar saling bersautan. Ketika aku mengalihkan pandangan untuk melihat Ardi, Sofia berdiam di samping tiang, menatap tajam ke arahku. Aku memalingkan wajah, pura-pura tidak melihatnya. Perlakuan lembut Ardi membuat jiwa ini terlena. Ada sesuatu yang terlupakan tentang Sofia, Ardi dan keluarga ini. Aku baru menyadarinya sekarang, saat Ardi telah sah menjadi suamiku. Selamat ya, semoga keluarganya bahagia. Seorang perempuan berparas cantik menyalami Ardi dan menatap remeh diriku. Ia melewatiku tanpa menyalamiku. Begitu pula dengan tamu selanjutnya. Pandangan mereka seolah merendahkanku. Ada yang lebih penting aku pikirkan dibandingkan mempermasalahkan hati ini oleh perlakuan negatif para tamu itu. Mengapa orang tua dan adik-adik saya tidak ada? Di pelaminan saat berdua saja dengan Ardi, aku bertanya tentang keberadaan keluargaku. Mereka pulang duluan. Ardi menjawab dengan nada datar, tidak seperti biasanya. Ia bersikap dingin seperti itu. Mengapa? Mereka bilang akan menginap di sini untuk menemani saya sementara waktu. Aku menatap wajah, meminta penjelasan. Saya lelah dan gerah berada di sini, lebih baik saya masuk ke dalam. Ardi melangkah pergi, tidak menanggapi pertanyaanku. Acara telah usai dan kini aku berada di atas kasur bertaburan kelopak mawar. Beberapa lilin aromatik ditaruh di atas meja. Suasana terasa sunyi, padahal di luar masih banyak orang yang bekerja membersihkan sisa pernikahan. Setiap terbayang apa yang akan aku lakukan dengan Ardi malam ini, hatiku berdesir. Pria itu belum kunjung datang, padahal sudah 1 jam aku menunggu. Lama menunggu, sementara malam telah larut, mata ini pun mulai berkunang-kunang, dan susah untuk tetap terbuka. Merasa lelah, aku merebahkan badan di atas tempat tidur. Terdengar dentuman besar. Aku membuka mata, langsung terjaga. Barusan aku ketiduran dan suara apa itu? Jantung berdebar tak karuan dan bulu kuduku berdiri. Lilin aromatik tiba-tiba mati serentak. Lampu tidur di sisi kanan kiri ranjang berkedip-kedip. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, lindungi hamba ya Allah. Aku menggigil, memeluk diri sendiri sembari menatap waspada. Suara orang berlari-lari terdengar sangat jelas. Aku menaikkan kaki ke atas ranjang, beringsut ke pojokan, sambil mengucapkan surat-surat pendek memohon perlindungan. Mantra yang sama seperti di mimpi pun terdengar. Air mataku luruh. Ketakutan luar biasa mendominasi pikiranku. Di manakah orang-orang? Mengapa rumah ini sepi sekali? Suara mantra itu berhenti. Akan tetapi pintu kamar dibuka pelan dari luar. Secercah harapan muncul, berharap itu adalah Ardi. Namun pintu itu hanya terbuka sebagian. Tidak terlihat ada orang di sana, hanya terlihat kegelapan. Ardi, lirihku menahan isak tangis. Pintu yang terbuka itu tiba-tiba tertutup dengan keras, membuatku terlonjak. Semua jendela kamar terbuka dan tertutup terus seperti itu. Angin besar yang masuk mengapungkan tirai-tirai. Aku loncat dari atas kasur, berlari sekuat tenaga keluar kamar. Angin besar itu mengikuti langkahku. Ya Allah, jikapun aku mati, aku tidak mau dalam keadaan seperti ini. Aku harus membahagiakan orang tuaku, dan aku belum memperbaiki diri ya Allah. Saat berlari aku berdoa dalam hati. Kemanapun aku berlari, akan kembali ke tempat semula, ke kamar ini. Berusaha aku melawan ketakutan sendiri, sembari memohon perlindungan Allah sambil terus berlari sekuat tenaga, menghindari sesuatu yang mengejarku itu. Tempat yang aku pijaki berubah menjadi ruangan kumuh yang dindingnya penuh dengan akar-akar besar. Tak ada jalan keluar dari tempat ini, maka aku mematung di tempat, melihat waspada sekitar ruangan. Awalnya hanya kain merah yang tergeletak di atas lantai kusam.
Kain itu bergerak naik ke atas hingga berubah wujud menjadi perempuan berwajah pucat yang dulu sering mendatangi mimpiku. Apa yang kamu inginkan? Tenggorokanku ini kering sehingga tak bisa mengeluarkan suara. Hanya terucap dalam hati saja. Urat-urat hitam muncul di kulit wajah pucat perempuan itu. Seiring dengan akar yang bergerak di dinding, matanya berubah menjadi hitam dan rambut panjangnya terapung. Ia bergerak maju ke arahku. Aku berniat lari menghindarinya, tapi akar-akar besar itu langsung membelit kedua kakiku, sehingga aku tak bisa bergerak. Aku menggigil ketika sosoknya tepat berdiri di hadapanku. Tangan pucatnya yang kuku-kukunya runcing menyentuh leherku terasa dingin. Ia menyeringai, menatap wajahku dengan mata kelamnya. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Masih ada satu part lagi. Bagaimanakah nasib Lara selanjutnya setelah menjadi istri dari Ardi? Sampai berjumpa kembali di part akhir. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.